tubuh kita yang adalah gambar Allah ini akan dirusak oleh sesuatu yang berkaitan dengan teknologi, yang terhubung dengan teknologi untuk membuat reseptor atau receiver, penerima yang asli kita yang ada di dalam sel tubuh kita itu mau dirusak. Dirusak oleh apa? Oleh sesuatu cairan, oleh sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, dan dia memanipulasi sel kita dan terbentuklah reseptor baru, sehingga nanti kita akan akan menerima pancaran dari gelombang yang dipancarkan oleh teknologi. Kenapa teknologi dipakai di akhir zaman ini untuk menguasai kita? Karena Yang begini. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita sudah digiring oleh suatu konsep sistem edukasi global yang membuat kita sulit memahami antara yang material dan imaterial, yang terlihat mata dengan yang tidak terlihat mata. Kita berhadapan dengan alam roh, banyak di antara kita kebingungan di dalam menghadapinya. Saya pun demikian, sebelumnya juga adalah bagian daripada korban yang akibat daripada mengikuti edukasi dunia. Sebenarnya hidup kita harus pahami bahwa dunia dengan bumi adalah dua hal yang berbeda. Kalau bicara dunia, kita berbicara antara yang natural dan supranatural, yang terlihat mata dan yang tidak terlihat mata. Kalau bumi, apa yang kita pijak saat ini. Nah, kaitan teknologi dengan akhir zaman, saya buka dulu rahasia untuk bisa memahami dunia ini atau alam semesta ini. Banyak di antara kita tidak memahami bahwa untuk memahami alam semesta, kita harus memahami yang disebut dengan energi, apa yang dikenal dengan frekuensi, apa yang disebut dengan vibrasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ilmuwan yang bernama Nikola Tesla. If you want to find the secret of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Nah, ini yang selama ini tidak dipahami oleh banyak orang, bahwa di dalam tubuh kita diciptakan Tuhan serupa dengan gambar Allah. Tetapi kita tidak sadar bahwa ketika kita menjadi gambar Allah, maka tubuh kita itu memiliki energi, sehingga kita punya tenaga. Tetapi energi tidak terlihat mata. Makanya banyak orang yang tidak menyadari. Tetapi seringkali dengan berbicara kita bilang, lebih baik saya capek badan daripada capek pikiran. Nah, ini yang disebut dengan energi tadi. Jadi tubuh kita memancarkan energi. Tubuh kita berhubungan dengan energi yang tidak terlihat mata. Nah, si energi berinteraksi secara frekuensi. Nah, apa yang dipancarkan ibu, bapak, saya kepada orang sekitar kita, itu disebut vibration. Itu vibrasi, ada getaran. Makanya ada ilmu pengetahuan yang mengatakan law of vibration, law of attraction. Ada hukum tarik-menarik. Jadi di dalam kehidupan kita ini ada tarik-menarik di antara kita yang kita tidak sadari bahwa itu bisa mempengaruhi satu dengan yang lain. Makanya dibilang di dalam firman Tuhan dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Manakala kita tidak punya kekuatan, kita bergabung, kita bertemu dengan orang yang energi atau energi negatifnya buruk, maka tanpa sadar karena tidak terlihat mata, kita akan ketularan. Ini, nah, menular itu sebenarnya di dalam Alkitab juga sudah disebutkan, menular itulah cara roh bekerja. Dia menular. Sekarang kita ribut dengan penyakit. Sebenarnya dari dulu penyakit
tidak ada yang menular. Cuman kita tidak paham. Yang menular itu roh. Baik. Kemudian dari mana asalnya teknologi? Teknologi itu mampu diciptakan oleh manusia. Dasarnya itu sebenarnya dari penciptaan awal Tuhan terhadap manusia. Sebagaimana yang kita bisa lihat di layar, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi teknologi sebenarnya, kalau kita lihat kepada Alkitab, maka teknologi adalah segala sesuatu hasil ciptaan manusia yang berguna untuk menyelesaikan masalah dan mencerminkan karya Allah untuk kemuliaannya. Namun apa yang terjadi saat ini, kita sedang berhadapan dengan ciptaan manusia yang justru bukan untuk kita, bukan untuk menguasai dan menaklukkan dunia, tetapi justru saat ini kita merasakan terbalik. Teknologi sedang digunakan untuk menguasai dan menaklukkan. Apa itu teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut Merriam-Webster, sebuah penemuan hal penting yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu yang disebut dengan teknologi. Lalu, kapan teknologi itu bisa kita lihat di Alkitab dinubuatkan? Sebenarnya sejak Amanat Agung, bisa kita lihat bahwa di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di situ Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergilah, tentunya kita kalau berpergian keluar kota, kita menggunakan teknologi. Kita naik mobil, kita pergi ke seberang pulau, kita menggunakan teknologi. Pergi ke negara lain, kita menggunakan teknologi. Entah itu pesawat, entah itu kapal laut. Semuanya adalah teknologi yang diberikan, yang kemampuan teknologi itu Tuhan yang berikan. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Atau kita adalah image of God. Karena untuk membuat teknologi, kita harus berimage dulu, berimajinasi dulu. Sehingga apa yang kita imajinasikannya, maka kita bisa menciptakannya. Ini ada kaitannya dengan iman juga. Dan penggunaan teknologi itu untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Semuanya untuk kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai kita sampai ke akhir zaman di dalam menjalankan amanat agung. Bagaimana cara teknologi itu bekerja? Sebenarnya di Alkitab sudah ada. Teknologi itu bekerja, dia menular. Ya. Sekali lagi saya sampaikan tadi, apa yang disampaikan selama ini di dunia bahwa banyak ada penyakit menular. Sebenarnya penyakit menular. Ilmu pengetahuan mentransfer pemahaman tadi menjadi ke dalam sesuatu yang dapat ditularkan berupa penyakit. Ini adalah tipu muslihat iblis. Jadi sejak dulu sudah tipu muslihat iblis diejawantahkan, dimanifestasikan dalam pemahaman bahwa
ada penyakit menular. Sebenarnya tidak ada penyakit menular. Yang menular adalah rohnya. Segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, itu sifatnya adalah sifat roh. Sifatnya sifat roh, jadi bukan natural. Makanya tidak pernah kelihatan dengan mata. Dari bahasa Ibrani, saya belajar dari hambanya juga, bahwa menular, menjalar, menyebar, ya, memenuhi, itu bahasa Ibraninya adalah teleh. Teleh. Dan sekarang teleh dipakai dalam komunikasi, dalam ilmu komunikasi. Jadi, sedang, Sudah. tolong jangan. Jadi, teleh itu artinya menjalar. Nah, yang menjalar itu adalah sifat daripada roh. Seperti kita lihat di dalam ayat firman Tuhan Mazmur 7 ayat 3. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Yang menjalar apa? Apinya atau panasnya? Bukan apinya, tetapi panasnya yang menghanguskan. Baru muncul api setelah dia mulai terbakar, apinya yang terlihat oleh mata api. Demikian pula dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi sifat roh tadi yang menjalar, tidak terlihat mata, itulah yang sifatnya roh. Makanya banyak di antara kita yang tidak paham mengenai bagaimana, tidak mempelajari secara benar bagaimana sifat roh. Sehingga kita tidak sadar bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sedang selalu berhadapan dengan peperangan spiritual atau spiritual warfare. Kemudian, seperti apa sih energi atau frekuensi atau vibrasi itu di dalam kehidupan kita? Ini gambarannya. Kita di sesama manusia itu menjalarkan, menularkan, memancarkan energi dari tubuh kita ke pihak lain. Seperti yang saya gambarkan di dalam slide ini. Juga kita bisa lingkungan sekitar kita juga bisa memancarkan energi. Kita juga memancarkan. Makanya kalau tumbuhan yang dirawat baik oleh orang yang punya ini baik, ya, energi yang baik, maka tumbuhan itu pun akan tumbuh dengan baik. Kita bisa dipancarkan oleh benda. Contoh, kita menyukai sebuah benda yang bermerek. Kenapa kita menyukai? Karena iklan-iklannya tadi telah membangun suatu hayalan atau imajinasi dalam diri kita sehingga kita pengen membelinya. Jadi di benda mati ataupun di situ itu ada spiritnya, ada rohnya. Roh yang ditularkan, yang dibuat, yang dikemas oleh si pembuatnya. Seperti misalnya mobil Mercy. Beda ketika seorang naik Mercy dengan orang naik misalnya Avanza. Makanya spiritnya itu menular, sehingga orang yang naik Mercy bisa kita lihat percaya dirinya lebih tinggi daripada yang naik yang mobil Avanza misalnya. Demikian juga tas-tas branded dan sebagainya. Demikian sebaliknya. Jadi di dalam kehidupan kita sebenarnya apa? Frekuensi ini saling menular dan saling berhubung. Jadi Bapak Ibu, saya dengan Bapak Ibu walaupun kita berjauhan, sebenarnya kita terhubung satu dengan yang lain. Lewat apa? Lewat frekuensi. Terlihat oleh mata? Tidak. Tetapi eksis, itu ada. Sama seperti kita hidup saat ini. Kita dipelihara oleh Tuhan dan kita hidup di dunia ini karena frekuensi kita masih terhubung dengan Tuhan. Nah, inilah hubungan teknologi nanti di mana tubuh kita yang adalah gambar Allah ini akan dirusak oleh sesuatu yang berkaitan dengan teknologi, yang terhubung dengan teknologi untuk membuat reseptor atau receiver, penerima yang asli kita
yang ada di dalam sel tubuh kita itu mau dirusak. Dirusak oleh apa? Oleh sesuatu cairan, oleh sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, dan dia memanipulasi sel kita dan terbentuklah reseptor baru, sehingga nanti kita akan akan menerima pancaran dari gelombang yang dipancarkan oleh teknologi. Kenapa teknologi dipakai di akhir zaman ini untuk menguasai kita? Karena begini, kendali hidup kita ada pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan, roh Allah itu adalah omnipresent. Tetapi roh iblis, si jahat, itu tidak omnipresent. Makanya kenapa dia butuh teknologi, dia manifestasikan alam roh dalam bentuk teknologi. Agar supaya apa? Agar supaya kita di seluruh dunia itu bisa dikendalikan dalam satu kali kontrol. Lewat apa? Lewat teknologi. Kalau Tuhan omnipresent, Tuhan yang ada di Afrika, yang di Amerika, yang di Indonesia, yang di Manado, yang di Papua, itu maha ada. Tetapi iblis tidak maha ada. Oknumnya berbeda-beda. Makanya dia perlu suatu tools atau alat untuk dia bisa memainkan, dia bisa memanifestasikan omnipresent di mana-mana. Makanya sekarang orang melihat, kok di seluruh dunia ya? Semua karena teknologi. Bapak, Ibu, dan saya tidak akan mengenal berita apa di sana. Ada apa yang terjadi kalau bukan karena teknologi. Itulah cara omnipresent daripada manifestasi si jahat yang dimanifestasikan dalam bentuk teknologi yang kita kenal dengan telekomunikasi. Jadi tele itu berasal dari bahasa Ibrani. Nah, nanti itu akan berpengaruh terhadap jiwa, pikiran, dia akan berpengaruh pada jiwa kita. Jiwa itu alam roh, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Bisa dilihat di sini. Jiwa dan pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu dibentuk oleh sel. Kalau selnya rusak, pikiran kita akan kacau. Makanya apa yang kita lewati selama kita hidup, kita banyak makan obat-obatan yang kita pikir obat. Sebenarnya itu adalah racun bagi tubuh kita. Dan itu merusak sel-sel kita, sehingga pola pikir kita menjadi berubah. Tidak lagi fokus kepada Tuhan, tidak lagi punya kekuatan pikiran yang selalu connect dengan Tuhan, tetapi selalu mudah diganggu. Karena selnya berubah. Selnya tidak lagi kudus, tidak lagi sempurna. Padahal kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Makanya teknologi ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya satu. Dia ingin merusak gambar Allah. Nah, pikiran dan perasaan kita yang saya bilang adalah alam roh, ini akan mempengaruhi kehendak. Perbuatan kita sangat dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan yang terbentuk. Dari mana pikiran dan perasaan itu terbentuk? Dari sel dalam tubuh kita. Jadi sel tubuh kita ini itu mengumpulkan, menerima, terus dia mengumpulkan dan dia mengolah data. Mengolah apa yang kita lihat, kita dengar, dia olah, lalu terbentuklah pikiran kita. Perasaan kita terbentuk dari apa yang kita pikirkan. Nah, sensornya di mana? Sensornya adalah ketika kita punya pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, itu menjadi sensor buat kita. Ketika kita mendapatkan pikiran yang, ada pikiran yang tidak bagus, tapi sensor kita bagus, maka kita akan tolak. Kita akan reject pikiran-pikiran yang tidak baik tadi. Jadi sensor daripada semua ini adalah iman kita kepada Tuhan. Nah, tetapi iman ini sangat tergantung daripada kekuatan sel kita. Pertahanan gambar Allah tadi. Buktinya apa? Kalau ada orang yang sakit, kekuatan atau kemampuan dia untuk connect dengan Tuhan, kemampuan dia untuk beribadah, kekuatan dia untuk berpikir tentang Tuhan lagi, itu berkurang. Karena apa? Mulai diganggu jiwa dan pikiran dan perasaannya oleh rasa ketakutan dan sebagainya. Makanya manfaatkanlah waktu selama masih Tuhan berikan kesehatan kepada kita.
supaya apa? Kita bisa memuji dan menyembah. Kalau tubuh kita sudah melemah, di situ kita menjadi tidak, semangat kita berkurang. Makanya bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau tubuh kita sudah lemah, semangat kita berkurang. Kalau semangat berkurang, maka hubungan kita dengan Tuhan itu akan terjadi gangguan. Nah, apa yang terjadi belakangan ini? Sel-sel kita, tubuh kita, ini sedang akan dirusak. Banyak yang sudah rusak. Karena dari hasil penelitian, mereka yang sudah rusak selnya, itu sel-sel darahnya pun rusak. Dan itu akan berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Sementara jiwa ini adalah zona atau area di mana iblis ingin merebut kehidupan kita dari kontrolnya Tuhan, dan dia akan mengambil kontrol. Jadi teknologi yang ada sekarang dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk mengambil alih kendali jiwa kita dari kendali Tuhan menjadi kendalinya iblis. Seperti ini saya tampilkan gambaran bagaimana sebenarnya kita berhubungan satu dengan yang lain. Inilah sebenarnya kita. Kita ini adalah tower-tower. Makanya kalau towernya rusak, koneksinya pasti rusak. Karena tower ini menggambarkan apa? Bahwa kita menerima kekuatan dari Tuhan dan kita memancarkan juga kepada Tuhan apa yang kita lakukan. Kenapa setiap perbuatan kita tidak ada yang lolos dari kendali Tuhan, tidak ada yang lolos dari mata Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan sudah taruh gambar Allah di dalam tubuh kita untuk melaporkan setiap apa yang kita lakukan, yaitu apa? Sel. Dan sel ini di dalam bahasa Ibrani, sebentar saya tampilkan dulu sel dalam bahasa Ibrani. Bisa ini jangan. Nah, ini saya tampilkan sel dalam bahasa Ibrani. Sel itu adalah gambar Allah. Makanya kenapa telekomunikasi yang kita kenal selama ini itu selalu menggunakan huruf TSEL. TS itu kebenaran atau dibaca sada. EL itu Elohim atau Allah. Jadi kita ini adalah gambar Allah, dan gambar Allah itulah yang akan dirusak oleh teknologi. Makanya saya berikan gambar juga, ada satu provider yang kita kenal selama ini dan sudah berubah dia punya logo. Jadi setiap gambar itu penting dalam hidup kita, karena gambar ini adalah visual, gambar ini adalah imajinasi yang selama ini kita suka selalu bayangkan. Nah, gambar yang saya tampilkan di depan, kalau Bapak Ibu lihat itu ada gambar apa? Ada titik merah. Itu adalah lambang sel. Mungkin mereka akan ignore bahwa ini adalah bukan sel, tapi itu sebenarnya sel. Dan ini saya ketahui jauh-jauh hari sebelumnya. Ternyata jauh-jauh hari sebelumnya mereka sudah punya planning untuk apa? Merusak gambar Allah. Dan yang membelenggu yang warna putih itu adalah gambaran daripada teknologi yang mencengkeram sel kita untuk merusak gambar Allah. Nah, sekarang dia sudah berubah. Dia sudah berubah dengan gambar dengan mirip huruf T. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut tau. Kalau itu sempurna. Kalau itu tidak putus. Tapi ini putus. Artinya sempurnaan yang palsu. Bisa juga diartikan hancurnya kesempurnaan. Jadi apa yang mereka rencanakan, memang mereka mau menghancurkan kesempurnaan dari gambar Allah. Kembali lagi ke yang
di atas tadi. Jadi saya masuk lagi ke berikutnya, cyber mengenai iya. Cyber. Nah, apa itu cyber? Apa itu cyber? Menurut KBBI keseluruhan keseluruhan sistem komputer dan informasi yang terhubung dengan internet. Dari Merriam-Webster, the online world of computer network and especially the internet, atau jaringan dunia komputer yang terhubung dengan internet. Jadi apa yang kita perangkat-perangkat, setiap perangkat apapun juga itu namanya, ketika dia sudah terhubung dengan jaringan internet, maka itu kita sudah masuk dalam cyberspace atau dunia maya. Kenapa dia ciptakan dunia maya? Dunia maya ini diciptakan adalah untuk membuat dimensi dunia baru, meniru dunia nyata yang diciptakan oleh Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya satu, untuk mengontrol seluruh tatanan kehidupan kita. Dengan cara yang pertama adalah memanipulasi mindset kita. Karena manusia berubah karena mindsetnya yang berubah. Makanya ada istilah brainwash. Jadi selama ini dengan kita menggunakan gadget, maka kita adalah orang-orang yang sudah masuk dalam manipulasi mindset. Manipulasi mindset kalau dalam bahasa firman Tuhan adalah tipu muslihat. Mestinya kita melihat kebenaran, muslihat, tetapi karena kita ketipu, kita menganggap bahwa kita hidup dalam kebenaran. Padahal kita sedang masuk dalam jurang kesesatan. Kita tidak sadar. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa ini adalah kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Ya, betul. Tetapi kita tidak sadar bahwa semua ini dibentuk untuk mengontrol kita. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk mengendalikan kita semua. Dan semua yang akan terjadi akan terhubung dengan internet. Dan dimanapun nanti berada, kalau reseptor itu sudah terbangun di dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan mudah dikendalikan dari jarak jauh, bahkan mudah di remote control dan di delete, kayak matiin televisi, atau matiin AC, atau nyalain mobil dari jauh dan sebagainya. Berikutnya, apa itu internet? Seluruh sistem komputer dan informasi yang apa itu internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisir atau terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Menurut Merriam-Webster, jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia. Nah, di mana nubuatan internet di firman Tuhan? Di Wahyu 11 ayat 9. Ketika masa turbulensi, di mana ada dua saksi Allah yang akan dibunuh, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Nah, bagaimana mereka bisa melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya? Sudah tentu karena adanya internet melalui streaming yang kita sudah alami, sudah praktekkan selama ini. Termasuk apa yang kita sedang lakukan sekarang, dengan kita dipaksa untuk untuk melakukan ibadah, melakukan lewat Zoom atau webinar seperti ini, kita sedang dipecah-pecah. Kita sedang dibuat menjadi drop. Sebenarnya we are an ocean.
We are not droplet. Kita adalah bagian daripada keseluruhan, tetapi dia mau memisah-misahkan kita satu persatu, sehingga kita hidup tidak lagi dalam kesatuan persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak sadar bahwa alat yang sedang kita pakai ini pun adalah desain, bukan terjadi sekedar hanya untuk perkembangan teknologi, menghadapi adanya pandemi, tetapi memang mereka sudah siapkan. Untuk apa? Untuk menggiring kita, supaya setiap kegiatan kita, setiap apa yang kita bicarakan, semua terkontrol oleh mereka. Sekarang pun mungkin mereka lihat apa yang kita bicarakan. Walaupun kita berpikir bahwa, sekian orang yang ikut, yang lain tidak bisa ikut. Tetapi mereka yang punya teknologi ini bisa melihat kita. Karena apa? Kita masuk dalam jaring mereka, yaitu internet, interconnecting network. Net itu jaring. Jadi kita sudah masuk di dalam jaringnya mereka. Bagaimana kita keluar? Cuma satu, andalkan kekuatan Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak bisa. Dan akan banyak orang yang jatuh. Karena kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang hedonis. Kita terbiasa dengan kehidupan yang mengandalkan jasmani. Kita terbiasa mengandalkan kehidupan, kalau tidak ada roti maka kita tidak hidup, dan sebagainya. Makanya banyak orang yang bertanya, aduh bagaimana ya dengan pekerjaan saya, apabila saya tidak begini, tidak punya tanda itu, maka saya tidak bisa ikut bekerja, padahal saya menanggung anak istri dan sebagainya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya terima akhir-akhir ini. Dan kenapa? Banyak yang tidak menyadari bahwa apa yang sedang kita alami sekarang, yang dirasakan oleh banyak orang, ini adalah proses menuju kepada akhir zaman, di mana seharusnya semua domba-domba atau jemaat ini sudah memahami itu sebelum ini terjadi. Namun alangkah disayangkan bahwa banyak orang yang masih bertanya-tanya, apa iya, apa enggak. Sayang sekali, sehingga banyak yang terjebak oleh tipu muslihat. Ingat, banyak yang datang seperti domba, yang sebenarnya dia adalah serigala. Pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini.
domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah"? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.